Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah Villa Angker. Kenapa sih kita harus berlibur ke villa tua itu lagi? Aku bosan, Mah. Aku merutuk kesal. Mama dan Papa sama sekali tak mau mendengarkanku. Kenapa kita enggak jual saja villa itu dan beli lagi villa yang lebih mewah, keluhku lagi. Sayang, villa tua itu adalah peninggalan kakek buyutmu. Kita tak mungkin menjualnya. Rasanya percuma mengusulkan sesuatu sebab suaraku mana mungkin didengar. Mereka berdua adalah orang tua yang sangat diktator. Well, sebelum beranjak menuju villa, aku sudah membayangkan bagaimana sunyinya desa itu. Jalan akses menuju desa itu pun sangat jelek, becek dan berbatu. Memang, sih, villa tua itu cocok untuk healing dari hiruk-pikuk perkotaan. Akan tetapi, lama-lama aku bosan juga. Kata papa, hutan yang mengelilingi villa itu adalah miliknya, termasuk hutan bambu yang letaknya paling ujung. Ngomong-ngomong tentang hutan bambu, Mama selalu punya aturan yang menurutku enggak masuk akal tentang ini. Seperti biasa, Neil, kamu enggak boleh main dekat hutan bambu itu. Ya, aku sudah tahu. Katanya, hutan bambu itu angker. Pernah ada pembunuhan brutal di rumah kosong yang konon milik orang Belanda. Sejak awal pun, aku tidak tertarik untuk bermain ke tempat menyeramkan itu, meski di sana ada telaga yang airnya mengalir langsung dari sungai pegunungan. Airnya sebening kaca karena jarang disentuh manusia. Dan satu lagi, sambung Mama. Kamu masih ingat, kan, dengan cerita itu? Ya, tentu saja. Cerita yang selalu Mama ceritakan saat kami berkunjung ke villa. Cerita tentang nenek tua pemakan bayi. Siapapun yang mendekat ke hutan bambu, dipastikan tidak dapat pulang dengan selamat. Untung saja, anjing chihuahuaku, Juno ikut dalam perjalanan kali ini. Aku tak akan kesepian. Menjelang senja, kami sampai di jalan perkampungan menuju villa. Ada salah satu rumah warga yang ramai dikunjungi. Bendera kuning tertancap di seutas tongkat kayu. Ada yang meninggal lagi. Rupanya, rumor itu benar. Sebentar lagi desa ini akan menjadi desa paling sunyi dan angker. Belakangan ini, ramai berita tentang banyaknya korban meninggal akibat diculik makhluk penunggu hutan bambu. Entah bagaimana mulanya, tahu-tahu seonggok tubuh mengambang di telaga tak bernyawa. Aku masih tak habis pikir kenapa orang tuaku masih mempertahankan villa itu. Neil, segeralah mandi. Esok kita akan berkeliling villa, ujar Mama. Malam ini, aku ingin menghabiskan sisa hari di kamar bersama Juno. Setelah hidangan makan malam tandas, aku kembali menuju kamar untuk memutar playlist musik kesukaanku. Saat 2 putaran musik berlalu, aku baru sadar bahwa Juno tidak ada di kamar bersamaku. Kucari di setiap sudut villa, tapi Juno tak ada. Ayolah anjing pintar, kemari. Aku yang panik segera meminta bantuan penjaga untuk mencari Juno. Berbekal lampu sorot, kususuri setiap tempat hingga akhirnya tanpa disadari, aku sampai di hadapan sebuah rumah tua. Aku menoleh ke belakang. Sebuah lorong hutan bambu tampak begitu gelap. Aku tersesat. Segera kuraba kantung piyama. Alamak, aku lupa bawa ponsel. Masuklah, nak. Suara lembut tiba-tiba mendesis dari entah arah mana. Lalu, aroma hidangan tercium dari sini. Bau masakan yang gurih sekali. Aku edarkan pandangan ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, pintu rumah tua itu terbuka. Aku terperanjat ketika melihat nenek-nenek muncul dari dalam. Masuklah, di luar akan turun hujan, ucapnya. Ah, ngarang. Padahal, jelas-jelas bulan purnama sedang bersinar terang. Namun entah mengapa, awan seketika menutupi sekujur langit di atasku. Gerimis pun turun. Aku mau tidak mau mengikuti saran nenek itu. Aku langsung menyambar kursi bambu dan duduk di hadapan sebuah meja. Sebuah masakan lezat telah terhidang di depanku. Itu sup untuk menghangatkan badanmu. Ah, cocok sekali. Suasana hujan dan semangkuk sup adalah kombinasi cocok. Segera ku sendok sup itu. Namun, tunggu, ini seperti ada yang janggal. Ingat cerita Mama, jangan dekat-dekat rumah tua karena ada nenek pemakan bayi. Tanganku gemetar. Ku taruh lagi sesendok penuh sup ke dalam mangkuk. Kenapa, nak? Enggak enak? Ya, tanya nenek seolah-olah mendakwa bahwa aku tidak menyukai masakannya. Jika dilihat-lihat, nenek itu tampak marah padaku. Bukan begitu, Nek. Aku sudah makan malam, masih kenyang. Nenek itu mendekat,
sementara itu aku bersiap-siap untuk beranjak. Raut wajahnya datar. Nenek itu tiba-tiba memiliki gigi taring yang panjang, mata merah nyalang, dan tentu saja kuku yang tajam. Aku lari sekencang-kencangnya menyeruak pintu, menerjang hujan badai. Tidak ada lampu, bulan, dan bintang juga tidak ada. Aku hanya mengikuti feeling ke jalan mana harus pulang. Aku seharusnya sudah tiba di villa jika selarat akar tunggang tidak menjebak langkahku sampai-sampai tubuh letih ini terjerembab dalam kubangan lumpur. Anehnya lagi, nenek menyeramkan itu sudah ada di belakangku dengan raut wajah selayaknya macan lapar. Dalam hitungan detik, kuku tajam itu telah menghunus leherku. Aku tak punya kesempatan untuk menghindar. Aku terbangun dalam keadaan linglung. Keringat menganak sungai. Mama dan papa yang berdiri di samping ranjang tampak panik. Dokter dan security pun tampak menyaksikan kondisiku yang mendadak aneh. Syukurlah kau telah sadar. Mama langsung merangkulku. Meskipun tidak ada yang menjelaskan apa yang sedang terjadi, aku bisa melihat matahari sudah meninggi. Kulirik kalender. Aku tak sadarkan diri selama 2 hari. Juno, mana Juno? Aku celingukan. Tidak ada Juno. Kami tidak berhasil menemukan Juno. Maaf, ucap salah satu security. Sial, aku langsung lari menuju telaga itu. Di seberang sana ada rumah tua. Air telaganya bening dan tenang. Ada sedikit gelombang kecil akibat daun yang jatuh di atasnya. Kulihat Juno mengambang di telaga. Juno, hari ini, tidak ada manusia yang jadi korban di desa terpencil ini, tapi sebagai gantinya, Juno pergi. Aku duduk bersimpuh di tepi telaga, menggapai-gapai Junoku yang malang. Asteris. Sampai liburan usai, Neil tak mau pulang. Ia tetap ingin tinggal di villa. Percuma kubujuk dengan rayuan apapun. Neil tetap tak mau dengar. Katanya, dia masih melihat Juno yang kerap datang tengah malam. Kadangkala, Neil terpekur sendirian sepanjang hari di bibir telaga itu. Aku merasa sangat bersalah. Aku dan suamiku tak hati-hati ketika memasang perangkap. Seharusnya, warga desalah yang jadi tumbal untuk pesugihanku, tapi entah mengapa malah Juno yang mati. Aku terpaksa harus meninggalkan Neil bersama para asistenku di villa. Aku tak mau kalau media tahu bahwa anak seorang konglomerat negeri ini gila gara-gara kehilangan seekor anjingnya. Terserahlah. Yang penting, Neil masih hidup dan bisnis kami berjalan lancar. Selesai. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.